wabarakatuh. Bisa dimulai ya? Bisa, Pak. Oke, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua dan kita selalu diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maaf saudara-saudara sekalian, saya terputus tadi ya koneksinya ya, kurang stabil ya. Jadi saya ulangi lagi. Video yang saya kirimkan itu adalah tentang array satu dimensi, di mana di situ akan membahas konsep dasar tentang array satu dimensi. Oleh sebab itu, saya tidak akan mengulangi lagi apa yang ada di video itu. Anda putar sendiri videonya ya. Itu merupakan dasar dari semua. Saya akan melanjutkan, masih panjang karena cerita kita tentang array ini ya, tentang konsep array ini masih panjang. Kita nanti beberapa akan saya buatkan video ya untuk lebih detailnya. Oke, saya masuk ke teori ke slide yang berikutnya yang harus kita bicarakan pada siang hari ini. Kalau Anda putar ya mengenai YouTube yang sudah saya share, itu menjelaskan maaf kembali saya terputus lagi. Oke, saya ulangi ya. Pada array satu dimensi ini kita memiliki beberapa operasi yang bisa dikerjakan atau bisa dijalankan di array satu dimensi. Apakah operasinya? Yaitu ada pembacaan data, yang kemudian pencarian data, dan pengurutan data. Untuk pembacaan data secara sekuensial itu sudah saya jelaskan pada video yang saya kirim. Anda tinggal putar, kemudian dilihat teorinya bagaimana mengenai pembacaan data secara sekuensial. Untuk pencarian data tidak kita bahas, namun itu akan dibahas lebih lanjut nanti apabila Anda kuliah di semester selanjutnya. Nah, sedangkan pengurutan data Anda nanti bisa membaca dari materi atau PowerPoint PDF yang saya kirim ya, seperti itu. Nah, di sana yang sudah
saya kirim di video tersebut. Di situ ada latihan tentang bagaimana penjumlahan data dan Anda diminta untuk bagaimana untuk mencari rata-rata. Di situ ada trik-trik untuk mencari penjumlahan data dan mencari rata-rata. Jadi Anda harus melihat video itu, harus Anda putar. Kemudian tugas Anda yaitu nanti untuk mencari nilai minimum dan maksimum ya. Nanti akan saya kirimkan untuk tugasnya apa saja yang harus Anda selesaikan, dan Anda bisa lihat ya di video yang sudah saya kirim. Di kolom deskripsi, di deskripsi itu ada apa yang harus Anda kerjakan. Maaf, ini tampil di layar Anda ya untuk apa namanya, array satu dimensi ini muncul nggak? Tidak muncul, Pak. Belum muncul ya, Pak. Belum, Tapi Pak. kalau nggak muncul segera komplain ya, soalnya ini kan kita online, jadi daripada saya nanti bicara sendiri ya, jadi saya inginnya ada interaksi antara Anda dengan saya. Oke, sudah nampak tampilannya? Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. muncul, Pak. Kalau tidak muncul langsung aja raise hand atau Pak mohon maaf tidak muncul gitu ya, karena kita akan jelaskan dengan agak lebih cepat. Oke, ini yang tadi saya jelaskan ya, saudara sekalian. Jadi ini adalah operasi array yang kita gunakan sebagai latihan ya. Nah, nanti Anda bisa mencoba untuk latihannya sendiri. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, saya akan menjelaskan lebih detail tentang ini, konsep array satu dimensi dalam kegiatan sehari-hari, dalam operasional di lapangan itu digunakan untuk apa. Ini ada stack dan ada queue atau antrian. Nah, sekarang pada sisi ini saya akan melanjutkan sedikit tentang array satu dimensi. Ini adalah tampilan dari ilustrasi array yang sudah saya kirim di video juga. Ini sudah saya jelaskan. Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Oke, ya maaf, bentar. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan? Belum? Belum, Pak. Oke, udah kelihatan? Excel ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, di video yang sudah saya kirimkan, yang saya tampilkan adalah ini ya. Ini adalah bagaimana konsep array apabila datanya berisi dengan data numerik. Apabila datanya diisi dengan data numerik. Nah, ini ya. Nah, data numerik ini bentuk visualisasinya itu gambarannya adalah seperti ini. Nah, saya loncat sekarang ke ini, saya anggap Anda sudah ngerti dan Anda akan mengerjakan tugas yang saya upload. Saya langsung ke sini. Ke yang
array satu dimensi dengan data string. Ya. Masih dengan array satu dimensi, ya, masih dengan array yang satu dimensi, itu pengaksesannya seperti ini, saudara sekalian. Ini tetap, ini ada indeksnya. Indeksnya A0 sampai A6, berarti di sini datanya ada berapa data ini? 7. Ada 7 data, oke. 7. Ada 7 data. Nah, di 7 data ini diisi dengan data string. Datanya apa? Nama-nama. Nama-nama orang, nama-nama anak, ya. Jadi seperti ini alokasinya. Nama Rudi, dia menempati di array dengan indeks A0. Nama Denny menempati pada array dengan indeks A1. Demikian juga Ahmad, dia menempati pada indeks A2. Saya langsung loncat. Untuk Rosa, dia di A3. Sementara untuk Simon, dia di A6. Seperti itu. Paham ya, teman-teman? Nah, cuman datanya adalah data string. Kalau yang tadi adalah data numerik. Nah, kemudian masih berkaitan dengan yang kemarin, dengan yang di video, traversal untuk sequential ascending-nya berarti apa? Dari 0 ke 6, jadi dari A0 sampai ke A6, ya. Jadi bisa ditulis seperti ini: Rudi, Denny, Ahmad, Rosa, Tommy, Thomas, Simon. Ya, untuk ascending. Descending dibalik. Jadi dari yang nomor indeksnya terbesar ke yang terkecil. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak yang di sini? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan ya? Bisa dipahami ya? Belum, Pak. Bisa, Pak. Kalau begitu saya langsung saja loncat ke sini. Kelihatan notepad-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Saya bisa langsung. Ilustrasi array satu dimensi dan studi kasus. Ini adalah nanti yang harus Anda kerjakan, ya. Contoh kasus untuk menghitung jumlah data atau summary. Anda sudah nyoba skrip yang sudah saya bagikan? Belum ya? Belum masih, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Saya lihat Ini tadi waktu Bapak tapi- upload belum ada skripnya, Pak. Di video sudah Anda putar sampai habis? Sudah, Pak. Videonya sudah diputar sampai habis atau belum? Sudah, Pak. Sudah diputar sampai habis. Oke, itu di situ ada contoh skripnya, ya. Kalau belum di-upload skripnya, Anda bisa ketik lagi ya dengan dengan notepad begitu, Anda bisa jalankan. Tapi untuk sekarang mungkin Anda bisa refresh ya di YouTube, di deskripsinya itu di bawah itu ada link yang ini. Link yang ini saya masukkan ke sana. Ini ada e-book ya, materi e-book yang sudah saya upload. Kemudian Anda bisa download ya. Buku e-booknya tentang programming menggunakan JavaScript untuk struktur data dan algoritma. Ya, itu. Kemudian untuk materi PPT-nya sendiri, PowerPoint-nya sendiri yang sekarang saya sampaikan dan materi-materi selanjutnya ada juga di sini. Nah, lalu untuk contoh skripnya Anda bisa download di sini. Ini sudah ada skripnya, saudara-saudara sekalian. Ambil, Anda jalankan. Caranya begitu Anda download,
Anda buka langsung di browser ya, Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Tinggal dijalankan aja. Ya. Tolong semua di mute dulu ya, karena ini belum sesi tanya jawab. Silakan untuk semua audionya dimatikan ya. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab tersendiri. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang tugas. Kalau tadi Anda sudah paham untuk alokasi memori satu dimensi array dengan tugas saja ya. Ini membahas tugas. Ini supaya Anda lebih mengerti bagaimana mengakses array satu dimensi. Nah, nanti di situ ada tugas. Tolong Anda buat programnya untuk menghitung rata-rata ya, menghitung rata-rata. Bentar, saya jelaskan satu. Di video juga saya jelaskan, tapi saya hanya ingin mempertegas dan mengulangi kembali. Oke. Kalau untuk menghitung sum, di situ sudah ada contoh skripnya. Menghitung jumlah data sudah ada contohnya. Anda tinggal jalankan aja. Nah, untuk menghitung rata-rata, itu rumus dasarnya standar itu apa? Ini kan rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data, betul? Ya, ini adalah rata-rata. Kalau Anda mengerjakan di Excel, itu tinggal di blok aja. Misalkan data yang akan dicari rata-ratanya ini. Nah, ini kan ketemu nanti alamatnya D6 sampai J6, begitu kan? Tinggal ngasih rumus di depannya. Sama dengan average D6 titik-titik J6, begitu kan? Sudah ketemu average rata-ratanya. Tapi kalau kita tidak berhadapan dengan Excel, berarti kita harus berhadapan dengan program, script. Bagaimana cara mengaksesnya? Apabila ini datanya ada di dalam array, gitu ya. Datanya di array yang ada 7 anggota seperti ini. Maka yang harus Anda lakukan, ini Anda harus melakukan traversal sekuensial satu persatu. Jadi kunjungan satu persatu ke semua elemennya. Terserah mau kunjungan satu persatunya dari depan atau dari belakang, ascending atau descending, terserah, untuk menemukan jumlah datanya, kemudian dibagi dengan menemukan jumlah data dan menemukan banyak datanya. Biasanya banyak datanya sudah disetting, sudah diisi, n sama dengan berapa, elemen datanya sudah terisi. Cuman yang belum adalah jumlah data. Nah, itu Anda harus satu persatu mengakses. Dari sini, ini. Tolong nanti dilihat lah, di skripnya ada. Nanti jumlah baru dibagi dengan average. Dibagi dengan banyak data, akhirnya ketemu average atau rata-rata. Cara ngeceknya, kalau hasilnya penghitungan Anda itu antara Excel dengan program sama persis digitnya, berarti programnya sudah benar. Ya. Ini kakak-kakak tingkat juga begitu. Saya ajarkan mereka untuk membuat perhitungannya dari Excel dulu semua. Meskipun apakah itu artificial intelligence atau apa, algoritma yang berat-berat, itu saya minta mereka menghitung dulu dari Excel, baru masuk ke program. Sehingga biar paham, biar mengerti larinya setiap data, setiap sel ini nanti masuk ke database, masuk ke table, kemana. Begitu. Karena tidak jarang ketika sudah terjun ke dalam programming, algoritma yang cukup rumit ya, pengambilan data, pengambilan variabel itu salah. Mestinya sebelahnya, diambil di sebelahnya, akhirnya jumlahnya nggak ketemu. Hasilnya salah. Itu sering terjadi. Karena pengambilan variabel. Nah, ini kita masih dasar, kita masih bermain-main di array. Di dalam penjelasan saya, array adalah struktur data dasar yang harus Anda pahami. Setelah nanti kita membahas array satu dimensi, kemudian di dalamnya ada data numerik, kemudian ada data string. Minggu depan
kita akan masuk lagi dengan konsep-konsep konsep aplikasi array satu dimensi ini. Kemudian nanti kita lanjut lagi dengan array dua dimensi, membahas array dua dimensi. Kalau array dua dimensi itu tidak hanya satu lari, itu ada panjang, ada lebar. Seperti itu saudara sekalian. Oke, untuk yang kasus average atau rata-rata Anda sudah paham ya? Ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan dulu. Silakan. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ya mau ada yang perlu disampaikan, silakan. Izin masuk Pak. Untuk absen, untuk bentar Mas. Oke Mas, lanjut Mas. untuk form absensi di e-learning itu masih belum dibuka Pak. Oh iya, itu masih belum diupdate oleh Pak Rifan ya. Nanti tolong bisa disusulkan seperti pertemuan yang akan datang, atau nanti begitu nanti sudah bisa disetting, nanti silakan Anda isi ya. Yang penting begini, karena itu settingannya masih membutuhkan proses ya di di file teks di notepad yang saya bagikan. Anda sesuai deadline atau sesuai dengan batas waktu yang diinginkan ya. Jadi itu nanti bisa mengonversi kepada kehadiran tatap muka seperti ini, karena ini anggap aja ini mungkin masih darurat ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, Mas? Mbak? Pak, saya izin bertanya, Pak, atas nama Muhammad Aliansa. Oke. Untuk terkait tugas, Pak. Tugasnya kan kita membuat itu tadi, Pak, JavaScript. Nah, saya juga baru belajar bahasa Java, Pak. Nggak pernah belajar JavaScript. Jadi, buat JavaScript-nya itu di mana ya, Pak? Buat belajar JavaScript-nya itu gampang banget. Itu di situ, makanya saya kasih materi sama e-book PDF-nya. Anda bisa baca-baca. Skripnya tinggal kopas kok. Cuman Anda tinggal main logika aja, algoritma ya. Di situ sudah ada cara nulis for-nya gimana itu kan. Nah, ini harus beradaptasi ke situ kalau teknik informatika. Jadi nanti Anda harus bisa mengadopsi segala macam bahasa. Sampai mungkin nanti Python juga bisa. Kalau Python kan gampang. Python itu dekat sama Java. Mungkin juga ada PHP. Kalau mau lari kemana, untuk mungkin bahkan ke C gitu ya, C++ atau ke assembly gitu. Yang penting yang harus Anda kuasai saudara-saudara sekalian itu adalah algoritma sama flowchart-nya. Bukan cara skripnya, bukan codingnya. Coding itu bisa macam-macam. Yang penting algoritmanya, flowchart-nya jalan dulu. Kalau algoritma atau flowchart-nya itu tidak jalan, Anda mau pakai apapun nggak bisa, susah. Bukan masalah ngomongnya. Anda ngomong kalau Anda mau pergi ke Surabaya atau kemana, bahasa generalnya itu adalah bahasa Indonesia. Anda kalau ngomong dengan orang IT manapun, kalau ngomong algoritma, ngomong flowchart, pasti paham. Tapi kalau Anda ngomong pakai bahasanya sendiri, saya biasa pakai bahasa C++ misalkan, biasa pakai bahasa ini, juga begitu. Anda tidak dituntut untuk yang bisanya Anda, tapi Anda dituntut untuk yang diminta industri apa, gitu ya. Anda harus adaptasi sendiri, bukan industrinya mengadaptasi sampean, gitu. Tapi saya beri buku, saya itu terus Anda nyari sendiri. Tapi di skrip-skrip juga ada banyak kok. Anda bisa belajar di www.school.com gitu ya, atau sourcecode.com itu ada. Jadi harus terbiasa mulai sejak semester 2 ya. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Mas? Itu juga, Pak, terkait penulisannya, Pak. Ditulis di itu berarti, Pak, di notepad gitu, Pak? Itu bisa pakai, nanti Anda browsing sendiri ya. Biasanya mahasiswa itu ada yang lebih canggih daripada dosennya ya. Itu kalau Anda
tidak ingin pakai editor yang aneh-aneh, itu pakai Notepad aja bisa. Kemudian di save HTML ya. Di save bukan teks loh ya, tipenya HTML. Tapi kalau Anda ingin program teks editor yang lebih bagus, yang lebih canggih gitu ya, itu ada Macromedia. Ada Macromedia Dreamweaver ya. Itu bisa nanti bisa diekspor ke PHP, bisa diekspor ke HTML, mau kemana, ke CSS bisa. Nanti lihat-lihat lagi. Boleh mau pakai Macromedia boleh, Dreamweaver boleh. Silakan. Mau pakai yang punyanya Eclipse, punyanya Java sendiri, boleh juga, itu juga gratis. Bahkan kalau Macromedia mungkin bayar ya. Berbayar. Tapi Anda bisa beli murah kok, di online store itu banyak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Mas yang lain? Oke. Sebelum saya masuk ke Notepad lagi untuk menjelaskan, saya satu lagi, average tadi sudah, sekarang saya ingin menjelaskan yang minimum maksimum. Nilai minimum atau nilai maksimum. Apa yang terbayang pada benak Anda ketika kita berbicara tentang minimum dan maksimum? Nilai Silakan terbesar kalau sama mungkin ada nilai yang terkecil, Pak. Ya. Nilai minimum ialah nilai terkecil, sedangkan nilai maksimum ialah nilai terbesar. Betul, betul ya. Siapa tadi yang ini yang Enggak, Pak. oh iya. Jadi minimum itu adalah mencari nilai terkecil. Maksimum adalah mencari nilai terbesar. Jadi di dalam deretan ini Anda diminta untuk mencari nilai yang minimum. Kalau Anda mengakses, ini minimum atau maksimum ini yang mau Anda akses secara ascending atau descending, terserah ya. Karena pasti nilai minimum dan nilai maksimum itu cuma ketemu satu nilai. Meskipun dia ada di beberapa indeks, tapi pasti ketemu cuma satu nilai. Karena dicari nilai yang minimum, yang paling kecil atau yang paling besar. Di gambar ini, di ilustrasi ini, yang paling kecil adalah 2. Di transversal sekuensial ini yang paling kecil adalah 2. Meskipun di transversal sekuensial descending ya, tadi yang ascending, yang descending ini yang paling kecil juga 2. Jadi mau diakses naik, mau diakses turun, itu yang terkecil adalah 2. Begitupun juga maksimumnya, mau diakses naik atau mau diakses turun, itu tetap yang paling besar adalah 6. Cuman ini Anda harus mengaksesnya satu-satu. Kalau menggunakan metode transversal sekuensial. Begitu ya. Jadi nanti Anda buatkan program ini. Tapi yang kita ajarkan, yang kita pelajari di sini adalah yang paling mudah, paling gampang. Transversal sekuensial itu kan pencariannya urut, dicari semua dari awal sampai akhir ya. Ada cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah nanti hubungannya sama pencarian data. Pencarian data itu saya belum juga membuat filmnya ya, lumayan itu agak banyak juga untuk ininya. Nanti bisa dikombinasi. Hampir sama caranya dengan pencarian data model biner misalkan ya. Binary search. Nah, itu juga mencari, intinya adalah mencari nilai minimum tapi menggunakan binary search, menggunakan bubble search gitu ya, menggunakan quick sama aja. Oke, mungkin seperti itu. Kembali ada pertanyaan untuk minimum maksimum? Pak, saya mau tanya. Silakan Mas. 0 tidak termasuk minimum ya Pak.
Suaranya putus-putus, Mas. Ya, suaranya Yang kurang bagus, Mas. 0 itu enggak termasuk minimum, Pak. Suaranya agak jelek ya. Bisa diulangi, Mas, atau diketik aja, Mas? Yang 0 itu apa tidak termasuk minimum? Nah, value 0. Oke, dengan Mas Faris ya, Mas Faris. Ya, terima kasih Mas. Diingatkan ya, kalau untuk data yang seperti ini, data yang di atas ini 0 ini termasuk yang minimum Mas. Ya, oke, terima kasih. Bagus sekali masukannya. Ini saya rubah ya biar nanti tidak bingung ya. Jadi yang Anda sudah memutar videonya seperti itu ada kesalahan ya. Tolong nanti bahwa yang minimumnya adalah 0. Oke, ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke. Ya, silakan. Di peraturannya itu yang upload ke Google Drive nanti kita kan ngupload script. Nah, misal Mas, mohon maaf Mas, saya potong kita sebentar. kan nggak tahu. Diketik aja ya. Diketik aja Mas. Kurang bagus suaranya, audionya. Saudara-saudara sekalian, tolong untuk sementara ini nanti Anda apabila bertanya mungkin bisa disampaikan lewat chat ya, karena mungkin ada gangguan sinyal untuk pagi ini. Silakan, tapi Anda masih bisa bertanya. Oke, ini pertanyaan dari Mas Ibnu. Izin bertanya, semisal kodenya punya saya sama dengan teman-teman, soalnya kita nggak bisa tahu kalau sama atau tidaknya kode kita sama yang lain. Bagaimana Pak? Suara saya ini bisa terdengar jelas ya, saudara-saudara sekalian ya. Jelas, Pak. Oke. Ini pertanyaan yang klasik ya, yang sering terjadi di tiap angkatan maupun di tiap lulusan ya. Ini di sini sudah saya jelaskan. Nomor 2, ini kelihatan ya di notepad saya ya. Skrip, variabel, dan logika algoritma tidak boleh sama persis. Maka jika sama akan dibagi rata nilainya. Jadi yang namanya logika algoritma itu
seluas manusia berpikir, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Idenya itu kan pasti banyak banget ya. Tidak mungkin bisa sama plek sampai variabel-variabelnya. Tidak mungkin. Makanya tadi saya bilang traversal sekuensial itu bisa pakai dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Lah, ngitungnya adalah ya bisa variabel. Kalau sama persis, yang satu pakai A, yang satu pakai A, yang satu pakai B, satu pakai B, wah itu dicurigai. Dan itu tidak akan bisa menyebabkan Anda kreatif. Makanya ketika ini sengaja saya buka untuk uploadnya ya. Anda 145 yang sekarang ini terhubung 145 orang, minus saya 1 orang jadi 144. Nah, kalau seandainya itu sudah bisa dikerjakan dengan baik, Anda akan punya pemahaman 144 pemahaman. Karena Anda akan kolaborasi dengan banyak kepala. Ya. Itu akan mempercepat kemampuan Anda untuk kreatif. Ya makanya Anda harus benar-benar ini, oh lihat temennya gitu. Ya. Jangan hanya terpaku, oh ini sudah dikerjakan seperti itu, dan seperti itu, ya sudah. Mencari array itu mencari rata-rata itu banyak trik lah pokoknya, banyak trik. Anda jumlah data itu bisa pakai apa, variabelnya, counternya bisa pakai apa, ada yang bisa pakai i++ atau i sama dengan i plus 1, macam-macam cara, bisa macam-macam. Jadi untuk kemungkinan bisa sama persis plak. Untuk perkuliahan hari ini juga saya rekam untuk videonya, jadi mungkin kalau ada beberapa yang masih kurang jelas Anda bisa putar lagi untuk video pagi hari ini. Oke, ada lagi masukan, jadi dicoba dulu Mas ya, maksudnya seperti itu. Kakak-kakak tingkat Anda bahkan mengerjakannya memang sengaja dibuat kelompok, jadi memang untuk kolaborasi. Jadi mereka mengerjakannya di Drive begitu ya. Jadi saling bisa melihat, oh temennya sudah melihat apa, oh sudah mengerjakan seperti apa. Jadi seperti itu. Dan itu update terus, langsung masuk ke dalam harddisk saya di Drive itu, langsung sinkronisasi. Dan saya langsung memonitornya. Oke, ada lagi saudara-saudara sekalian? Balik ke ini ya, notepad ya. Kelihatan notepad-nya?
Belum, Pak. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Nah, Pak. Oke. Jadi ini nanti ini ada di kolom deskripsi film ya, semua yang film yang kemarin untuk materi-materi dan link-link yang harus Anda masukkan. Kemudian panduan untuk menghitung ini rata-rata juga ada di situ ya. Uploadnya seperti ini. Mungkin Anda kaget ya dengan model kuliah seperti ini ya. Ada yang merasa kesulitan atau ada yang merasa kaget nggak dengan ini? Dengan kuliah model begini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Anda coba ya dulu ya. Untuk Anda buat dulu tugas-tugasnya, nanti kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Samping itu nanti kalau mungkin ada yang perlu Anda tanyakan, silakan menghubungi di grup yang sudah